Selamat datang di channel Tirta Musitama, kali ini di segmen 5 menit ber-HI. 5 menit belajar hubungan internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran Indonesia atau posisi Indonesia di tengah-tengah trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Bagaimana konteks internasional bahwa memang di dunia internasional sedang ada pergeseran. Satu sisi China yang merupakan regional power sekarang mulai merangsek menjadi global power, men-challenge Amerika Serikat. Sedangkan di sisi yang lain, Amerika Serikat memilih yang tadinya menjadi global power, tetapi kekuatannya sedikit demi sedikit secara relatif menurun. Ini juga karena apa? Yang pertama, pilihan-pilihan domestik dari pimpinan atau presiden Amerika Serikat kali ini, Trump. Salah satunya adalah menarik diri dari fora-fora internasional, dari lembaga-lembaga internasional, dan lebih fokus kepada kehidupan domestik di Amerika Serikat. Kemudian, di sisi lain, China akan pelan-pelan menjadi pemimpin dunia dengan doktrin yang mereka katakan sendiri, peaceful rise of China. Sudah terbukti di berbagai kawasan dan juga cara-cara yang dia gunakan. Di bidang ekonomi, investasi, bantuan luar negeri, bahkan belakangan juga membangun kekuatan militernya yang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti itu, Indonesia tentu dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak bisa terlalu mengikuti Amerika Serikat maupun China. Tapi kali ini dengan situasi yang seperti ini, apalagi konteks pandemi global seperti ini, di mana semua negara harus memenuhi kepentingan nasional Indonesia tidak lepas dari persoalan itu. Oleh karena itu, sebagai manifestasi politik luar negeri bebas aktif, sudah sangat logis apabila pilihan dari Indonesia adalah tetap bekerja sama dengan baik dengan Amerika, tetapi juga melihat peluang-peluang yang disajikan oleh China. Ini kemudian yang mungkin sedikit menimbulkan perdebatan. Satu sisi, China kuat secara ekonomi dan selalu mencari peluang di mana saja investasi, kaitkan dengan bantuan luar negeri atau perdagangan ke berbagai kawasan negara. Dari konteks ini, Indonesia membutuhkan investasi, Indonesia membutuhkan lapangan kerja, Indonesia membutuhkan transfer teknologi, Indonesia membutuhkan dana segar yang berasal dari luar, investor asing, baik itu dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan atau multinational corporation. Tentu ada kecenderungan bahwa Indonesia makin dekat dengan China. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana persoalan-persoalan surplus diplomasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita diplomat yang ulung-ulung itu di Kementerian Luar Negeri itu bisa termaterialisasi mendapatkan manfaat yang besar di domestik dengan adanya karpet merah investasi itu. Nah, disinilah perlu sinergi antara para pihak stakeholder yang mengurusi kebijakan luar negeri yang berada perjuangannya di fora internasional, tapi juga para teman-teman stakeholders yang mengurusi di kancah domestik. Nah, bagaimana agar tidak terjadi kegaduhan? Bagaimana agar investasi asing tersebut bisa dimaknai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan lapangan kerja. Nah, tentu saja mungkin banyak persoalan-persoalan terkait dengan hal itu. Nah, di sini tugas pemerintah untuk memangkas persoalan-persoalan birokrasi, persoalan-persoalan ketidakjelasan hukum, upah buruh yang tinggi, produktivitas buruh yang rendah. Kesimpulannya, bahwa politik luar negeri Indonesia tetap bebas dan aktif, tetap berteman dengan Amerika Serikat, tidak meninggalkan Amerika Serikat, tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, China juga sedang menunjukkan pamornya di kancah internasional dan menyediakan berbagai macam investasi atau bantuan. Nah, disitulah Indonesia masuk dan Indonesia harus cerdas. Bagaimana investasi-investasi yang masuk kembali lagi untuk keuntungan masyarakat Indonesia. Sekarang bagaimana menciptakan satu investasi yang berkualitas, investasi yang inklusif, menguntungkan UMKM, dan kebanyakan adalah masyarakat kecil, menengah. Hal-hal seperti itu yang nanti ditonjolkan dalam investasi-investasi asing. Di sini memang perlu ada kecerdikan dalam bernegosiasi. Nah, itu kira-kira implementasi pandangan saya tentang politik luar negeri Indonesia di kancah pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Tidak perlu kita terbawa kepada Amerika ataupun kita terbawa dengan China.
Bagaimana komentar Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi 5 menit belajar hubungan internasional. Belajar hubungan internasional yang membumi bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.